Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua punya pengalaman. Katanya pengalaman adalah guru yang baik. Tapi apakah dengan begitu berarti bahwa kita punya guru-guru yang baik hanya karena kita memiliki banyak pengalaman? Belum tentu juga, ya. Kita ngomong-ngomong ya soal pengalaman ya. Tapi saya ingin kutipkan satu kalimat ya di awal untuk kita semua. Bunyinya begini. Principle make you rich, ya, not experience or activity. Nah, kira-kira gitu, ya. Banyak orang percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik, gitu. Saya juga percaya itu, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Tapi saya tidak percaya kalau pengalaman itu hanya dilihat sebagai sebuah fenomena, gitu. Memang benar pengalaman mengajarkan kita secara menyeluruh. Namun jalan yang ditunjukkannya memakan banyak waktu loh. Sehingga bisa saja nilai-nilai ajarannya itu dalam perjalanan waktu itu dia bisa terkikis ya oleh waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kebijaksanaan yang istimewa. Gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa setiap pengalaman itu akan menjadi guru terbaik. Kita harus memahami ini. Karena ada pengalaman-pengalaman yang menambah. Ada pengalaman-pengalaman yang memakan energi vital gitu ya. Nah, bahkan jika pengalaman dapat kita samakan dengan tren misalnya, maka mungkin saja sebuah tindakan yang terbukti berhasil pada hari ini barangkali akan menjadi tidak berguna, usang ya, dan tidak praktis lagi keesokan harinya atau suatu saat nanti. Karena itu kan cuma tren. Nah, karena itu bukan hanya pengalaman yang perlu dimiliki ya. Yang lebih penting adalah prinsip-prinsip yang bertahan yang seharusnya lebih kita miliki. Jadi kita harus menemukan prinsip-prinsip itu dalam berbagai pengalaman-pengalaman, bukan hanya fenomenanya saja. Nah, misalnya begini, kita ambil lebih awal ya, contoh yang sangat mendasar. Kitab suci itu kan memang memberikan kepada kita gambaran pengalaman umat-umat terdahulu misalnya ya. Akan tetapi hal itu semua diurai di atas prinsip-prinsip. Itu harus diingat ya. Jangan kita gagal paham. Karena dikatakan di sana bahwa semua ini adalah sebagai pelajaran. Nah, ketika antropologi Al-Quran misalnya berbicara tentang manusia, maka pasti itu tentu tidak soal manusia yang artifisial, melainkan manusia dalam hakikat dan prinsip-prinsip. Jadi bukan pada fenomena-fenomena tentang spesies manusia ya. Nah, jadi termasuk juga manusia dalam masyarakat dan sejarah gitu. Nah, sekaligus di situ ada 3 prinsip. Jadi prinsip tentang manusia, ada prinsip tentang masyarakat, dan prinsip-prinsip tentang sejarah. Nah, kawan, jika kita memahami dengan baik, misalnya ya bahwa teologi Al-Quran itu lebih banyak berbicarakan sifat-sifat ilahi yang digambarkan, Tuhan itu kan menggambarkan dirinya secara antropomorfis gitu ya. Maka jelas itulah gambaran prinsip-prinsip kehadiran Tuhan pada dunia dan kehidupan kita. Bukannya memberikan gambaran bahwa Tuhan itu seperti manusia yang punya mata karena dia maha melihat, punya telinga karena dia maha mendengar gitu, atau punya tangan dan kaki dalam arti fisikal ya, seperti wujud manusia ini. Bukan seperti itu ya. Nah, terlebih lagi bahwa kosmologi Islam itu cenderung sifatnya puitis simbolik ya, ketimbang dia saintifik dan ilmiah gitu. Jadi bagaimana ia mengurai rahasia tanda-tanda yang terkait langsung pada prinsip-prinsip, pada hal-hal yang tersembunyi, bukannya pada benda-benda dan aktivitas-aktivitas. Artinya di situ dia membahas tentang sifat-sifat segala sesuatu. Nah, inilah hubungan dan relasi tersembunyi antara Tuhan dengan dunia
Dan kehidupan ini yang harus kita singkapkan utamanya melalui prinsip-prinsip, bukan pada fenomena gitu. Dengan begitu, prinsip dasar di dalam Al-Quran hanya 3 ya. Ada teologi, antropologi, dan kosmologi. Dan itulah sebetulnya yang disebut agama itu. Jadi sembahyang, puasa, ibadah-ibadah, ini kan bisa kita sebut sebagai instrumen ya. Instrumen-instrumen penting yang akan membantu kita untuk memecahkan juga rahasia-rahasia alam semesta ini. Nah, kawan, maksud saya secara umum alangkah baiknya mengacu pertama-tama pada prinsip-prinsip ketimbang pada kebiasaan pengalaman-pengalaman. Kenapa? Karena prinsip ini mencegah kegagalan dan ini adalah cara berpikir yang sama dengan cara mencapai kesuksesan. Misalnya kita banyak melakukan aktivitas, putaran kita cepat sekali. Tapi kan banyak orang yang seperti giroskop, bergerak dengan putaran yang begitu cepat, tapi tidak pernah beranjak kemana-mana gitu. Membangun ini, membangun itu, berulang kali membangun, tapi hanya pada tataran-tataran permukaan, pada bentuk-bentuk dan pada fenomena-fenomena. Karena itu umumnya mereka tidak pernah mencapai kesuksesan, tidak pernah beranjak. Ya, nah, kawan, ya, banyak menulis itu kan oke ya, sebagai pengalaman yang terus-menerus, oke lah gitu. Namun tanpa menyadari prinsip-prinsip, kita tentu akan khawatir juga akan seperti banyak yang lain, di mana buah karya semata-mata nanti akan bersifat organik gitu ya, dan tidak mencerahkan. Jadi muatan-muatannya, pesan-pesannya itu tidak membangun hal-hal yang baru, yang membuat orang engeh, yang bisa membangkitkan kekaguman sanubari dan seterusnya. Kita banyak menemukan orang-orang yang banyak buah karyanya ya, banyak menulis di sana sini. Tapi karya-karyanya itu sangat masih bersifat organik. Nah, oke, kita tutup ya. Pengalaman ini adalah guru terbaik. Kalau ia memang guru yang tidak pernah ngasih PR gitu, itu artinya dia guru terbaik. Akan tetapi prinsip tidak pernah memberi PR loh, ya. Jadi principle ya, not make you poor gitu ya, it's make you rich. Jadi mulailah kita berangkat dari satu prinsip, kawan. Kalau sukses sosial itu mudah, pengalaman kita sudah mendapatkan sukses sosial itu berkali-kali, mudah bertemu, berkumpul dengan teman-teman. Tapi apakah itu memberikan hasil yang baik untuk kemajuan kita? Tentu tidak ya. Karena itu sukses belajar, sukses untuk memahami itu jauh lebih penting. Kalau ada hal-hal yang tidak penting dalam pergaulan, sebaiknya tinggalkan saja. Kalau itu tidak memberikan pertumbuhan dan tidak memberikan pengalaman-pengalaman yang menambah, justru itu nanti akan memakan energi vital. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.